Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan syukur ini. Pada hari ini masih dalam suasana sukacita Natal, pada pesta keluarga kudus ini, kita hendak bergembira, bersukacita dan bersyukur bersama Pastor James Barata Putra SJ yang pada hari ini merayakan HUT Imamat yang ke-50. Moto Pastor James dalam perayaan ini adalah Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Misa syukur ini dipimpin oleh Vikep Pastor Beno Ola. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama selama perayaan Ekaristi ini berlangsung demi kebaikan kita bersama. Yang pertama, wajib menggunakan masker selama perayaan berlangsung dan selama berada di kompleks Graha Maria ini. Mohon untuk duduk di tempat atau di nomor yang sudah ditentukan. Mengukur jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dilarang bersalaman. Membersihkan tangan dengan sanitizer sebelum menerima atau menyambut komuni. Dilarang menciptakan kerumunan di dalam, di luar gereja ataupun sekitar kompleks Graha Maria ini. Selama perayaan Ekaristi berlangsung, semua handphone dan alat komunikasi lainnya supaya dinonaktifkan. Marilah kita berdiri untuk memulai perayaan syukur ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari yang istimewa ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan, kita dapat dengan sukacita merayakan pesta pengucapan syukur bersama dengan Pastor James Barata Putra Sebastian. Kita hendak bersyukur bersama beliau atas tabisan imamatnya yang ke-50 tahun. 50 tahun merupakan waktu yang sangat istimewa, khususnya untuk ukuran kesetiaan. Pada saat yang sama juga,
Kita bergembira dan bersyukur atas 50 tahun imamat 3 imam Yesuit yang potretnya dapat dilihat bagian kanan kami, yakni Pastor Forensius Subroto Wijoyo Yesuit dan Pastor Alexander Dirjo Susanto Yesuit, dan sekaligus merayakan 50 tahun imamat 2 misionaris Keuskupan Dago Medan yang potretnya ada bagian kiri kita, yaitu Pastor James Brataputra Sebastian Yesuit dan Pastor Leo Justin OFM Kapusin. Di dalam peristiwa kita merayakan pesta keluarga kudus ini, marilah bersama Pastor James kita bersyukur dan menyerahkan hidup kita juga dalam bimbingan tangannya, agar kita dapat menerima anugerahnya serta merasakan Ekaristi Kudus ini. Marilah kita sekarang merendahkan diri di hadapan Allah dan menyesali segala dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan akhirnya menghantar kita semua ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Karena kemuliaan-Mu yang besar, Kami
Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus, Putra yang Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, cinta kasih yang Engkau curahkan memberi arti penuh kepada kami. Pada hari ini kami bersyukur khususnya atas hari berahmat dan membahagiakan yang kami alami bersama hamba-Mu, saudara kami Pastor James, yang pada hari ini merayakan 50 tahun tabisan imamat. Semoga kegembiraan pada hari ini membawa kami kepada kebahagiaan dan sukacita yang sejati. Berilah kami hati yang selalu terbuka pada tuntunan-Mu untuk dapat mengabdi-Mu dan memberi kesaksian dengan setia pada perjalanan hidup selanjutnya. Demi Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian,
orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu lah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Dialah anak yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya.
selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia yakin bahwa Dia yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang yang malahan telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga damai Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas.
Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyur, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Pastor James yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami banggakan, Pastor Tarno, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, Hari Keluarga Kudus Nazaret, kita merayakan perayaan syukur bagi 50 tahun imamat Pastor James Yesuit. Bacaan Injil pada hari ini menyampaikan 3 poin. Yang pertama yaitu ketaatan Maria dan Yusuf menjalankan perintah Tuhan melalui Nabi Musa
untuk mempersembahkan persembahan kudus bagi Sang Putra pertama Yesus Kristus. Ketaatan ini juga diperlihatkan oleh Yesus Kristus, Sang Bayi yang biarkan dirinya sebagai bayi dibopong, dibimbing Maria dan Yusuf masuk ke dalam bait Allah untuk dipersembahkan. Yang kedua adalah nubuat tentang Sang Bayi karena Yesus oleh Simeon dan Hana yang menunjukkan anak ini diarahkan, direncanakan menjadi penyelamat dan terang bagi bangsa-bangsa serta kemuliaan bagi Israel. Yang ketiga, kekaguman Yusuf dan Maria atas nubuat tersebut. Ketaatan, kekaguman, dan masa depan anak yang dinubuatkan ini kita sekurang-kurangnya temu di dalam pengalaman Pastor James. 50 tahun imamat menunjukkan ketaatannya atas rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah apa? Yaitu ia diutus ke Indonesia, khususnya ke Medan. Dan ketiga, kekaguman, yaitu dia menjadi pionir, inspirator kehadiran Anne Welangkani. Maka marilah kita mendengarkan lebih lanjut sharing beliau tentang ketaatan dan mungkin juga visi masa depan yang ia lihat sebagaimana Simeon dan Hana. Demikian juga kekaguman kita atas Anne Welangkani, rencana Tuhan. Kami persilakan Pastor James untuk membawa kami ke dalam sharing bersama dengan Pesta Keluarga Kudus pada hari ini. Selamat siang saudara-saudara yang berbahagia. Saya hampir tenggelam dalam sukacita dan merasa bahagia luar biasa atas karunia Tuhan yang menyertai saya dalam perjalanan iman saya sampai hari ini. Saya tidak akan berkhotbah, saya mau bicara hati ke hati, mau menurunkan atau mewariskan iman saya dan iman keluarga saya. Ketika suster sudah membawa catatan, pastor besok ada 3 bacaan ini, saya terkejut melihat itu, karena itu adalah keluarga saya. Semua bacaan pertama, kedua, nanti saya jelaskan kenapa. Saya merasa selama hidup saya di dunia ini, terutama hidup beriman, saya merasa saya adalah anak emas Tuhan dalam penyelenggaraan ilahinya. Dan saya yakin setiap saudara adalah anak emas, tetapi harus mulai mengalaminya. Pengalaman saya begitu. Saya menemukan iman saya dalam ayah saya. Saya menemukan bertekun berdoa dari mama saya. Dan paroki saya membantu berkembang dalam iman dan doa. Ketika Tuhan memanggil, saya bersedia menyerahkannya. Kenapa saya mengatakan Abraham? Saya tidak pernah bertemu dengan Abraham, walaupun sering kita dengar kalau sudah sampai 50 tahun umurnya sudah melihat Abraham, mereka bilang kan. Tetapi Bapak saya lah Abraham bagiku. Karena setelah dia sudah menikah, hampir 10 tahun dia harus menunggu untuk mendapatkan saya sebagai anaknya. Apa yang terjadi pada hidup Abraham? Dia sudah
punya anak satu sebelum Ishak lahirkan dari perempuan budak di rumahnya, Agar, dan dia disebut Ismail. Tetapi Abraham tidak puas, dia mau mewariskan segala-galanya kepada anak yang lahir dari istrinya, Sarah. Demikian juga saya dengar dari bapak saya, ketika dia menunggu untuk kedatangan saya, dia mengadopsi satu anak di rumahnya. Dia menemukan anak itu di dalam kereta api. Anak itu mengemis di dalam kereta api, dan dia melihat anak itu bisa saya bawa ke rumah dan membesarkannya, dan dia tanya, anak mau ikut sama saya, dan dia bawa. Beberapa tahun dialah anak adopsi dia. Namun seperti Abraham dan Sarah, papa saya dan mama saya tekun berdoa, Tuhan mengunjungi Abraham untuk mengaruniakan anak, tetapi orang tua saya harus mencari Tuhan untuk mendapatkan anaknya. Dan akhirnya dia memberikannya anak tunggal, putra tunggal. Saya lahir. Saya melihat mama seperti anak di kitab suci, Ibu Samuel. Dia pergi ke Bait Allah dan berdoa tekun untuk mendapat. Akhirnya dia pun dianugerahkan. Demikian juga saya dengar dari mama, dia pergi ke tempat-tempat ziarah untuk memohon anak kepada Sankta Sebastianus, Sankta Yakobus. Akhirnya berkat doa restu mereka saya lahir, maka saya diberi nama Yerudayam Singarair Sebastian James, 4 namanya. Yerudayam adalah supaya Bapak pikir ini saya turunkan nama keturunannya, jadi nama Bapak Yerudayam. Ketika saya lahir tanggal 3 Juli 1938, pada hari itu pesta Sankta Leo. Leo dalam bahasa India itu Singarair, ya. Maka itu diberikan Yerudayam Singarair, karena mama pergi berdoa di tempat ziarah Sankta Sebastianus, dan kebetulan Sebastianus itu adalah nama kakek saya, maka itu mereka berikan Sebastianus. Dan Yakobus adalah mama pergi hampir 1 bulan tinggal dalam satu tempat ziarah Sankta Yakobus, maka diberikan. Jadi dulu saya dikenal Yerudayam Singarair Sebastian James. Begitu panjang, maka waktu saya masuk sekolah dibuat ISS James saja. Tapi setelah menjadi warga negara Indonesia, saya ambil James Barata Putra. Kebahagiaan orang tua setelah saya lahir, mereka sungguh-sungguh menurunkan iman dan devosi mereka kepada saya. Betapa pentingnya dalam hidup keluarga kita mewariskan apa yang paling utama ya kita anggap, iman kita. Hidup devosi, karena itu akan tinggal bersama anak kita dimanapun mereka pergi. Berapa di antara kita mempentingkan dua hal ini? Bukan harta yang akan mereka menghargai. Mereka akan menghargai iman dan keutamaan orang tua menurunkan kepada anaknya. Itu yang saya peroleh. Maka saya harus bersyukur kepada Tuhan.
Dan apa yang terjadi pada Yesus juga terjadi pada saya. Tadi kan dalam Injil kita mendengarkan Yesus dibawa ke Bait Allah untuk dipersembahkan. Barangkali mama saya waktu dia berdoa untuk memperoleh anaknya, dia sudah berniat kalau Tuhan memberikan anak, dia akan kembalikan kepada dia seperti Mama Samuel. Oleh karena itu, beberapa peristiwa dalam hidup saya mirip dengan peristiwa yang dialami Yesus sendiri. Pertama, kelahirannya itu satu saat ajaib berkat doa. Kemudian orang tua begitu kuat dalam iman dan tradisi gereja Katolik. Mereka membawa saya untuk mempersembahkan di satu tempat seperti yang kita persis, yang tidak dibawa burung merpati, tetapi mereka bawa hasil buminya, beras. Pada waktu itu saya tidak tahu, saya disuruh ikutin ke tempat Santa Ana Kapel. Di sana saya berdiri, di sana saya disuruh naik ke satu timbangan ada di gereja. Saya naik ke atas satu timbangan yang bagian yang sebelahnya mereka taruh beras yang mereka bawa. Setimbang saya, berat saya, mereka memberikan sebagai persembahan kepada gereja dan tebus saya dari sana. Satu hari yang tidak dibacakan hari ini adalah Yesus diketemukan dalam Bait Allah. Peristiwa terjadi dalam hidup saya. Pertama kali saya dibawa ke kota untuk satu pesta kawin. Di sana saya ikut sama bapak ke gereja. Di sana pernikahannya. Ketika misa berjalan saya tertidur di gereja. Bapak saya lupa mengenai saya dan dia pergi untuk menandatangani sebagai saksi di pastoran. Ketika saya bangun, gerejanya kosong. Kemana orangnya? Saya tidak tahu. Pada waktu itu kira-kira umur 10. Saya nangis lari keluar. Saya pernah melihat satu orang malam sebelumnya di rumah pengantin itu. Maka saya tandain orang ini. Kalau saya mengikuti orang ini pasti dia akan ke rumah. Maka tanpa kasih tahu sama dia, saya buntuti dia di belakang. Di mana pergi saya ikut, di mana berhenti saya berhenti, di mana belok saya belok. Ketika saya berjalan mengikuti orang ini, bapak saya teringat anaknya, lari ke gereja mencari. Saya tidak ada di sana. Maka dia mencari, lapor kepada polisi. Dan berita ini mau disampaikan kepada ibu saya di rumah. Dia tidak ikut untuk misa. Ketiga orang yang membawa berita dari anakmu sudah hilang, sudah dilaporkan kepada polisi. Kami tidak tahu di mana. Waktu dia menyampaikan beritanya, orang yang saya mengikuti dari belakang tiba di situ. Maka saya keluar di belakang dari ke depan. Mama datang lari memeluk dan penuh dengan sukacita. Begitulah Maria mungkin merasa ketika anaknya hilang di Bait Allah. Semuanya ini adalah pengalaman iman. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi setiap saudara-saudara ini. Oleh karena itu pada hari ini seperti saya melihat satu film riwayat saya dari kelahiran sampai sekarang ini.
maka saya tidak bisa seperti apa yang dikatakan Simon tadi. Pada hari ini saya merasa begini, Tuhan dalam kasih karunia-Nya menciptakan saya dan menempatkan di suatu keluarga yang bukan saya yang pilih, tetapi di sana saya menemukan Tuhan dan merasa bahwa Tuhan punya rencana bagi saya. Oleh karena itu dalam segala pengalaman saya mulai mencari di mana Tuhan ada di sini. Campur tangan Tuhan dalam hidup saya itu apa? Ini tidak pernah terjadi sesuatu kebetulan. Tuhan mengetahuinya. Seperti ini, bagi orang gini kebetulan ada bacaan-bacaan, bukan. Saya tidak ditabiskan pada pesta keluarga kudus tanggal 27 Desember 1970, bukan pesta keluarga kudus. Itu adalah pesta murid yang tercinta oleh Yesus, yaitu Yohanes Penginjil. Tetapi hari ini pestanya jatuh pada keluarga, supaya saya bisa menghidupkan kembali masa kecil saya dan betapa kasih sayang, betapa pendidikan saya dapat dari orang tuanya. Dengan demikian, saudara-saudara harus selalu cari Tuhan dalam pengalaman. Hidup kita bukan peristiwa ke peristiwa, tidak ada hubungannya. Tuhan sudah punya. Kita tidak mengerti. Tetapi nanti akan kita menemukan kalau dicari Dia. Apakah kita mencari Tuhan dalam segala? Dengan demikian dalam kesulitan kita akan menemukan, oh ini Tuhan menghendakinya. Kita hidup di dunia ini bukan untuk menyenangkan orang lain. Tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Tetapi selalu kita menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Itulah menjadi satu pengalaman iman selama sekian tahun. Dan Bapak dan Ibu saya setelah mengorbankan anak tunggalnya, Tuhan yang memelihara mereka. Karena setelah saya masuk ke ini, adik saya satu yang perempuan yang Tuhan karuniakan setelah saya, dia pun menerima panggilan dan dia menjadi suster. Sekarang dia 78 tahun umurnya, masih hidup di India dalam kongregasi suster Abdi Maria. Setelah inilah iman orang tuanya. Memang di kampung orang tua saya diejek, maki-maki, kamu bodoh, Tuhan kasih anakmu, dia kamu suruh pergi menjadi pastor dan suster, kamu bodoh. Tetapi mereka orang tua mengatakan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Dia. Maka Tuhan memberikan umur panjang kepada orang. Mazmur 91, kan? Dia Tuhan berikan. Karena dia mengenal nama saya akan menyelamatkan dia dari segala bahaya. Saya akan melindungi dia. Saya akan memberi umur panjang. Dia tidak akan jatuh. Malaikat-malaikat akan saya kirim. Begitulah mereka tanpa dua anaknya, hampir 50 tahun mereka hidup. Ini semuanya apa? Ini satu pengalaman. Maka kita semuanya masuk dalam rencana Tuhan. Kita tidak kenal. Ketika kita meninggal, kita akan kenal segala arti daripada segala peristiwa yang kita alami. Suka duka semuanya. Tetapi kita semuanya ada misi
Orang tua ada misi untuk mendidik anaknya. Anak-anak ada misi untuk mentaati. Dengan demikian saya hanya mau memberikan, saya bahagia walaupun saya pernah mengalami banyak suka dukanya, tetapi saya yakin dan percaya bahwa aku adalah anak emas rencana Tuhan atau penyelenggaraan ilahi. Sekarang saya bersedia menyanyikan lagu Simeon. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan dari bangsa-bangsa. Saya harap bahwa kehadiran saya di misi ini membawa sedikit terang, dan saya sudah menyampaikan atau memberi kesaksian tentang kasih karunia Tuhan yang penyelenggaraan ilahi. Maka setiap karya saya melihat bukan karya saya. Ini bukan karya saya, ini adalah karya Tuhan. Saya tidak tahu dia rencana ini, tetapi ketika ini terjadi, saya tahu inilah Tuhan, rencana Tuhan. Untuk itulah dia membawa saya ke Indonesia. Kalau Tuhan tidak mengantar ke Indonesia misalnya, kita tidak bisa duduk di sini. Maka kita harus lihat, setiap orang itu adalah anak emas Tuhan. Hanya kita tidak tahu siapakah kita ini di hadapan. Kita hanya melihat yang dari luar. Iman mengatakan Tuhan yang mencintai kita masing-masing secara istimewa. Bukan produk fabriknya. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti fabrik menciptakan barang. Maka iman mengatakan, Tuhan sungguh gembalaku, dan tidak akan kena kekurangan kalau kita memegang Dia. Itulah saudara-saudara, saya mau sampaikan setelah 83 tahun hidup di dunia ini dan 53 tahun di Indonesia dan 50 tahun sebagai imam. Memang banyak kekurangan ada, banyak dosa ada, tetapi itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Apakah saya melaksanakan rencananya dan sadar itu Dia punya rencana, bukan saya punya rencana. Dengan demikian Tuhan yang dimuliakan, bukan manusia saya yang dimuliakan. Terima kasih atas kesabaran untuk mendengarkan, dan semoga ini bisa memberikan suatu masukan untuk iman saudara-saudara. Misi saya sudah selesai. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sering rencana Tuhan dalam diri Pastor James sejak dalam keluarga sampai hari ini menggerakkan iman kita. Maka marilah kita bangkit, kita ingin menyatakan iman kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang akan dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan makan, yang turut tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita sebagai satu keluarga besar berdoa kepada Allah Bapa kita bersama. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa memperkenankan gereja berkembang menjadi keluarga besar di mana cinta kasih dan hormat terhadap tanggung jawab menjadi ciri-cirinya yang khas. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Pastor James yang akan merayakan pesta emas imamatnya yang ke-50 tahun. Ya Bapa, sudilah kiranya Engkau memberkati dalam segala karya pelayanannya. Anugerahkanlah sehat sentosa, damai sejahtera, bahagia senantiasa dalam menghayati imamatnya, semakin bertambah kuat hikmatnya dan semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan. Semoga ia menjadi berkat yang hidup bagi masyarakat, gereja, dan bagi kami semua. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kedua orang tua Pastor James yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, kami memohon kesejahteraan jiwa bagi kedua orang tua Pastor James yang telah menghadap hadirat-Mu. Semoga doa-doa mereka membawa rahmat bagi kebahagiaan bagi segenap keluarga yang masih berziarah di dunia ini. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapa dan ibu, semoga Allah Bapa mendampingi para bapa dan ibu agar mereka dalam kesulitan tetap tabah bertahan, karena yakin bahwa cinta kasih-Nya yang tanpa pamrih menjadi jaminan pendidikan anak-anak mereka. Kami mohon ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga kita masing-masing. Semoga Allah Bapa memberkati keluarga-keluarga kita dalam usaha untuk menciptakan suasana akrab, terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Kami mohon ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Besar, Maha Penyayang, saya bersyukur atas segala penyelenggaraan ilahi-Mu untuk memikirkan saya sebagai manusia dan ditempatkan dalam keluarga yang Engkau memilih, dan memberikan banyak orang yang masuk dalam kehidupan saya dalam perjalanan iman selama ini. Kebaikan-Mu dan kasih sayang-Mu saya menikmati dari begitu banyak umat yang memberikan kepada saya. Saya berdoa bagi mereka semua ya Tuhan. Walaupun orang tua sudah tinggalkan keturunannya, tetapi karena dalam iman mereka memberikan banyak anak bagi saya secara rohani dalam karya misi-Mu ya Tuhan. Semua kebaikan
saya tidak bisa balas, Tuhanlah yang bisa balas kepada siapapun yang membentuk, menemani, dan bekerja sama saya dalam misimu ya Tuhan. Berkatilah mereka semua. Terutama saya mau berdoa bagi dua kawan saya. Sebenarnya kami 3 orang, satu sudah dipanggil Tuhan sebelumnya, Albert Ghani, dan sekarang yang hidup itu Pastor Alex dan Pastor Wijoyo. Demikian juga saya mau secara khusus berdoa untuk Pastor Leo Yosten, karena sebelum dia datang saya mengenal pamannya Pastor Restitutus Yosten, Pastor Paroki Kristus Raja lama. Dalam misi kami mengalami kasih karunia Tuhan, dan dia adalah sahabat yang akrab saya. Maka saya berdoa untuk dia. Dia pun sekarang menikmati pesta emas imamatnya. Atas semua karunia-Mu ya Tuhan, umat yang saya melayani, memang saya tidak sempurna, saya mungkin menyakiti hati mereka, tetapi saya tidak simpan dalam hati saya. Semoga mereka mengampuni segala kekurangan. Semoga satu hidup yang penuh rahmat saya syukuri dalam sisa waktu yang Kau berikan kepada saya. Dengarkanlah doa hamba-Mu ini dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik, di mana kami hidup dengan gembira dan penuh gairah sekarang dan selama-lamanya. Jalan ke Tuhan Allah semesta, saudara kemana kami roti yang kami bisa kenikmati hasil dan bisa menulis bagi kami roti kehidupan, terpujilah Allah selama-lamanya. Jiwaku ingin bernyanyi serta Terpujilah Allah semesta, saudara kemana kami
Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Tuhan, terimalah persembahan dan doa kami pada perayaan syukur ini. Saudara kami hari ini, hamba-Mu Pastor James merayakan 50 tahun imamat. Semoga penyerahan dirinya ini semakin menghasilkan buah berlimpah dan berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus, pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Tuhan, Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan perkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti,
Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu, ia menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon penalah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi bagian surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Payung, serta semua uskup, para imam, terutama imam-imam yang merayakan pesta Mamatnya, semua diakon serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Pandanglah dan kuatkanlah juga saya yang hari ini merayakan sukacita dan syukur atas 50 tahun tabisan imamatku. Berkatilah semua yang datang dengan rela untuk mengambil bagian dalam kebahagiaan saya ini. Buatlah agar dalam gerejamu saya menunjukkan hidup baru dan abadi sebagai buah keselamatan dari Putramu Yesus Kristus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau berkenan berhimpun di tempat suci ini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua putra-putrimu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu orang tua saya dan saudara-saudara yang membantu saya menjadi imam dan sampai sekarang menemani dalam perjalanan saya, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini.
Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kini beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Kami mohon, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Kasihanilah kami, Anak domba yang menghapus dosa dunia. kasihanilah kami, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. berilah kami damai
Saudara-saudara, persis 50 tahun tanggal ini saya pertama kali naik ke atas altar untuk mempersembahkan misa di kampung halaman saya. Tuhan menyelenggarakan bahwa pada saat ini di kampung saya umat merayakan pesta ini dalam misa kudus. Maka saya doakan mereka kita bergabung dengan ini untuk menyatakan iman kita akan kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus adalah sungguh manusia dan sungguh Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Ia datang untuk menyelamatkan kita, sekarang mau menghidupi kita melalui komuni. Marilah kita mempersiapkan hati kita supaya kita dengan hikmat menerima Dia. Roti yang nan suci, tubuh dan darah sungguh adalah Tuhan Yesus. Dalam sakramen ini segala rahmat dan berkat, kasih karunia Bapa, keselamatan kita bagi orang yang percaya. Lihat roti ini, tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kita ini. Iman menyatakannya, santapan yang sejati, selamatkan dari mati. Marilah saudaraku, mari silakan santaplah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan yang abadi. Tubuh dan darah Kristus membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, untuk penerimaan komuni dilakukan di dua tempat. Satu di dekat altar, yang kedua di dekat paduan suara. Nanti yang di bawah altar akan diberikan oleh Pastor Beno, dan kepada paduan suara akan diberikan oleh Pastor Tarno. Mohon untuk membersihkan tangan dengan sanitizer sebelum menerima atau menyambut komuni. Kami juga memohon agar berbaris menurut menerima komuni, membentuk satu barisan dan berdiri di bulatan yang tersedia sehingga tetap mengatur jarak dengan orang yang ada di depan dan di belakang. Ketika hendak menerima komuni, mohon untuk mengulurkan tangan agak panjang agar tetap mengukur jarak dengan pastor yang akan membagi komuni. Jiwa Sang Kristus, kuduskan aku. Raga Sang Kristus, tebuskan aku. Dan
Sang Kristus, sucikan aku. Air lambung Kristus, basuhi aku. Sengsara Kristus, kuatkan aku. Sang murah hati, dengarkan aku. Dalam lukamu, sembunyikanku. Jangan terpisah, ikatkan aku. Terhadap si jahat, lindungilah aku. Di waktu ajal, panggil aku. Agar di surga untuk memuja, terimalah aku dalam kasih-Mu. Before the world was known, He chose me to be His very own. He made me, then let me choose my way. I choose to move away.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Sempurna, kami bersyukur padamu dengan hati gembira. Sempurnakanlah di dalam diri kami rahmat-Mu, berkat santapan suci yang kami sambut. Semoga anugerah luhur ini menyemangati kami untuk mengabdi gereja dan sesama dalam cinta dan bakti dengan perantaran Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Silakan duduk, saya mau mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Bapak Uskup yang tidak bisa hadir. Dia merestui mengadakan pesta ini pada hari ini, namun sudah dikirim wakilnya Pastor Beno Fikap dari wilayah ini. Saya ucapkan terima kasih Pastor, sampaikan salam kepada Uskup. Demikian juga kepada Sister Zian, Maria dan stafnya yang begitu kerja keras untuk menyelenggarakan pesta sedemikian meriam, dan panitia yang selalu membantu kami dari lingkungan Franciscus Borgia dan semua orang yang mendukung pesta ini menjadi suatu peristiwa yang membahagiakan semua orang kita. Maka saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang memenuhi undangan kami datang ke sini. Tanpa kasih sayang, dukungan, doa, dan support, mungkin saya sudah mati lama. Tetapi karena dalam kasih sayang doanya itu saya masih bisa hidup, dan Tuhan pun belum menghendaki saya pulang ke rumahnya. Apa saja Tuhan yang hendaki, saya bersedia. Maka kalau dia suruh hidup sampai 100 pun saya mau, tetap asal dia memelihara saya. Dengan demikian kita menjadikan hari ini sebagai satu syukuran besar bagi Tuhan dan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Pastor James yang kami cintai, atas nama Bapak Uskup Agung Medan, kami menyampaikan profesiat 50 tahun imamat sebagai kesaksian dan teladan bagi kami, serta pastor telah berkontribusi bagi Keuskupan Agung Medan dalam karya cara khusus menghadirkan ikon religius di Kota Medan yang menjadi milik Keuskupan Agung Medan dan juga milik masyarakat Sumatera Utara. Kita tepuk tangan buat Pastor James. Saya lupa tadi, Pastor Tarno mewakili syarikat. Dia mewakili uskupan, Pastor Tarno mewakili syarikat Yesus karena tidak bisa provinsial hadir. Jadi saya minta supaya dia sampaikan terima kasih atas syarikat Yesus. Terima kasih. Seharusnya pagi ini saya bisa di tempat lain, tapi karena ditelepon oleh Pastor James supaya datang, ya saya melemparkan tugas lain kepada teman yang lain. Yang jelas kami semua sebagai anggota Serikat Yesus pasti sangat bergembira dengan kehadirannya Pastor James Barata Putra ini. Kalau hari ini Injilnya Yesus dipersembahkan ke Bait Allah, ke Kenisah, kiranya Pastor James ini juga dipersembahkan untuk kita semua, lebih-lebih untuk Gereja Sumatera Utara. Sungguh mewarnai Gereja Sumatera Utara. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor James. Dan dimanapun yang dikatakan persembahan itu pasti pilihan. Dia dipilih
karena memang ada banyak keunggulan untuk Pastor James. Kami tidak bisa mengatakan yang lain yang lebih banyak lagi, tapi yang jelas ada banyak keunggulan Pastor James yang tidak dimiliki oleh pastor-pastor yang lain, dan sungguh-sungguh seluruhnya hanya untuk Keuskupan Agung Medan ini. Itu saja dari saya, kiranya ini juga mewakili dari provinsial, pasti itu yang dikatakan. Terima kasih. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari terkasih, dengan ini peran Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Karya Murni yang telah menyumbangkan suaranya yang merdu sehingga acara ini menjadi lebih meriah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran acara ini, dan juga kepada seluruh undangan dan umat beriman yang hadir pada pagi hari ini. Setelah ini kita akan mengadakan acara pemotongan kue ulang tahun di dekat altar ini, dan kita bersama menyanyikan lagu Happy Birthday. Dan setelah acara pemotongan kue ulang tahun, umat beriman diajak untuk keluar dari gereja ini, mulai dari belakang, yang di bangku sebelah kanan turun melalui jalan layang sebelah kanan, yang di sebelah kiri melalui jalan layang sebelah kiri. Dan setelah sampai di depan aula, mohon untuk mengambil makanan yang tersedia di bawah di depan aula Santa Ana. Dan kepada para pastor akan makan bersama di aula yang di aula Santa Ana. Kemudian umat beriman juga nanti dipersilahkan sebelum keluar mengambil majalah hidup yang tersedia di pintu keluar. Nanti ada penerima tamu yang akan membagikan kepada kita semua. Kami mohon kepada Pastor James dengan Pastor Beno dan Pastor Tarno untuk turun di dekat Gua Natal, biar kita mulai dengan acara pemotongan kue ulang tahun. Kita semua diundang untuk berdiri. Feast day to you. Happy feast day to you. Happy feast day, happy feast day, happy feast day to you. Happy feast day to you. Happy feast day, happy feast day, happy feast day to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang.
sekarang juga, sekarang juga. Suap. Sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Suka dia, suka lagu itu dia.